وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas pada poin yang ke-46, yaitu termasuk dari larangan adalah qala al-muallifu man ahabba an yaquma lahun nas, yaitu orang yang menghendaki agar orang lain berdiri untuk kedatangannya. Jadi termasuk larangan orang yang menginginkan, menghendaki ketika dia datang, maka orang-orang yang didatang itu berdiri dalam rangka untuk entah apa dia ingin dimuliakan, ingin diagungkan dan yang lainnya. Hadis ini rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi. Kemudian penulis membawa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yatamassala lahur rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi bersabda, barang siapa yang mencintai, menginginkan, menghendaki agar orang-orang berdiri, yatamassallahu, yaitu melakukan untuk orang tersebut yang senang tersebut dengan cara apa? Qiyaman, berdiri. Maka silahkan mengambil tempat bagian dalam api neraka. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ancamannya. Berarti perbuatan tersebut menunjukkan larangan yang bersifat haram. Kita bahas nanti hukum-hukumnya. Kemudian kata penulis, fatajidu unasan katsirin idza dakhalu majlisan wa lam yakum lis-salami alaihim ahadul jalisin. Engkau bisa mendapatkan banyak dari manusia ketika mereka memasuki suatu ruangan, satu majelis, dan tidak ada orang yang berdiri untuk mengucapkan salam kepadanya, au ba'duhum, atau sebagian dari mereka, maka apa? Engkau lihat mereka yaitu takfahirru wujuhum wa tataghayyar, wajahnya hitam, merah, dan berubah. Jadi kalau ada satu majelis, baik itu di masjid, atau di suatu aula, atau di satu ruangan, atau di bawah tenda misalkan, kemudian datang pembesar, atau dia memang menganggap dirinya besar, kemudian tidak ada orang yang berdiri untuknya, marah, tersinggung. Wa yadharu alaihim al-ghadabu was-sakhatu, dan dia wa yudhiru alaihim al-ghadaba was-sakhata, dan menampakkan kepada mereka yaitu rasa marah dan rasa tidak rela. Haula mimman lam yata'addabu bihadzal adabil islami. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak beradab dengan adab Islam, yang tidak beradab dengan adab Islam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, maka syahsun ahabbu ilaihi minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu ilaihi lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Anas mengatakan radhiyallahu taala anhu, tidaklah
ada seseorang yang lebih dicintai oleh para sahabat dibandingkan Nabi. Tapi para sahabat ketika melihat Nabi, mereka tidak berdiri. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi tidak suka itu. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Dari keterangan ini, ya, penulis memberi judul Man ahabba an yakuma lahun nas. Orang yang senang, orang yang suka, orang yang menginginkan, ya, manusia berdiri untuknya ketika dia datang. Nah, ini termasuk larangan, ya. Hadis yang dibawa oleh beliau, ya, pertama adalah hadis riwayat At-Tirmidzi yang dia bawa, ya. Juga hadis Muawiyah, man sarrahu an yatamassala lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Pada nomor 2755. Barang siapa yang senang atau menginginkan orang lain kita masal, ya, melakukan satu tindakan berdiri, maka silakan ambil tempat bagian dari neraka. Riwayat Abu Dawud pada nomor 5229, ya, dengan redaksi man ahabba an yamsula lahur rijal qiyaman falitabawwa maq'adahu minan nar, ya. Barang siapa yang ingin orang lain berdiri, ya. Kalau yang Abu Dawud, ya, man ahabba an yamsula. Kalau riwayat Tirmidzi man sarrahu an yatamassala. Nah, di sini kayaknya digabung entah dari riwayat Imam Ahmad atau yang lainnya, ya. Nah, ini menunjukkan dengan adanya ancaman falyatabawwa maq'adahu minan nar, menunjukkan itu satu hal yang dilarang. Kalau antum ingin tahu dosa besar atau yang diharamkan, pertama diantaranya ada kata-kata haram, hurrimat alaikumul maitatu waddamu ila akhir ayah, diharamkan bangkai, ya, kemudian darah dan seterusnya. Kemudian ada kata laknat, ya, la'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi, ya, karena dan Nasara menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, ya. Kemudian ada ancaman di dunia, wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri laki perempuan dipotong dua tangannya, atau ancaman akhirat seperti yang sedang kita bahas sekarang ini. Maka ini menunjukkan perbuatan tersebut perbuatan yang haram, ya. Nah, kita lihat banyak orang-orang yang ingin ketika dia datang kemudian berdiri. Nah, namun tentu di sini kalau hanya melihat pada satu hadis ini, ya, bisa terjadi juga kesalahpahaman. Dalam Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, ya, dijelaskan bahkan semua hadis barangkali dibawa oleh Ibnu Hajar terkait ketika ada orang datang kemudian berdiri, ya, hukum-hukumnya apa saja. Kalau hadis yang sedang kita bahas dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, At-Tahawi, kemudian dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Akhbar Isbahan dari jalan Hubayb bin Syahid dari Abi Mijlas berkata, ya, hadis tersebut disampaikan oleh Muawiyah, ya. Apa kata Abi Mijlas? Dakhala Muawiyatu baitan fihi Abdullah ibnu Zubair wa Abdullah ibnu Amir faqala ibnu Zubair ibnu Amir wa thabata ibnu Zubair wa kana adrabihima faqala Muawiyah ijlis ya ibnu Amir fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahabba an yatamassala lahu an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar, ya. Muawiyah mendatangi suatu rumah, masuk satu rumah
Di dalamnya ada Abdullah ibnu Zubair, kita tahu siapa beliau, dan juga Abdullah ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, para sahabat. Kemudian Ibnu Amir berdiri dalam rangka menghormati Muawiyah. Ya. Kemudian Ibnu Zubair duduk. Dan Muawiyah orang yang paling tahu tentang keduanya. Lalu Muawiyah berkata, "Duduk wahai Ibnu Amir. Ya. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai, barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang menghendaki." Nah, ini berarti siapa? Ada orang yang menghendaki. Kalau tidak menghendaki, berarti ada hukum lain. Barang siapa menghendaki, agar apa? Agar orang-orang berdiri ketika dia datang, maka silakan ambil bagian dalam api neraka. Kalau ada orang yang menginginkan, kalau tidak terpenuhi keinginan itu akan tersinggung. Nah ini ya, ini biasanya perbuatan para al-jababirah, yaitu para penguasa. Ya. Oleh karena itu di dalam Fathul Bari, ya, Syarah Sahih Bukhari dijelaskan secara panjang lebar, ya, oleh beliau terkait dengan hukum-hukum, ya, yang berdiri ketika ada orang datang, ya. Baik itu kita sendiri atau banyak orang. Nah biasanya kalau ada ustadz, syekh, masyayikh, kibar, ya, atau orang tua kita datang atau apa, antum salam sambil duduk begini, ya. Nah ini, apakah antum berdiri sambil salaman? Bagaimana hukum cium tangan? Bagaimana hukum cium kening? Bagaimana hukum al-musafahah, bersalaman, takbilul yad? Kemudian juga apa? Yaitu munaqaah, ya, yaitu merangkul, ya. Al-mu'anaqah. Al-mu'anaqah. Mu'anaqah merangkul. Apakah harus selalu berangkulan ketika ketemu dalam rangka menghargai? Apakah boleh cium tangan? Ya, bagaimana hukumnya al-inhina, sambil membungkukkan badan? Nah ini dibahas oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya. Saya berangkat dari perkataan beliau, ya, yang menukil dari Abil Walid Ibnu Rushdi, annal qiyama yaqa'u ala arba'ati aujuh, bahwa berdiri, ya, dalam rangka karena ada orang datang itu ada 4 keadaan, ya. Ada 4 pandangan, ya. Pertama, al-awwal mahdzurun, hukumnya mahdzur, dilarang, ya. Wa huwa an yaqa'a liman yuridu an yuqama ilaihi takabburan wa ta'aduman 'anil qa'imina ilaih. Hal ini terjadi bagi orang yang menginginkan, ya, agar orang lain berdiri untuk dia dengan alasan takabburan wa ta'aduman. Takabur, sombong. Ta'aduman, merasa dirinya hebat, merasa dirinya besar. Alal qaimina alaih, ya, kepada orang-orang yang melakukan hal tersebut. Jadi yang pertama hukumnya dilarang, larangan, ya, bagi orang yang melakukan hal tersebut. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang barangkali memiliki kedudukan, kemudian minta dihormati, minta diagungkan, ya, dalam rangka untuk kesombongan. Nah hal ini sebagaimana hadis yang sudah kita dengarkan bersama tadi, ya, yaitu hadis Muawiyah, man ahabba an yatamassala lahun nas qiyaman falyatabawwa bang'adahu minan nar.
Ya. Barang siapa yang ingin atau menginginkan agar orang lain berdiri dalam rangka untuk memuliakan dia, menghormati dia, mengagungkan, dan dia sombong kepada mereka, maka silakan ambil tempat bagian dalam api neraka. Ya. Kemudian dibawa hadis tersebut oleh beliau dalam Fathul Bari. Ya. Kemudian juga hadis Abi Umamah, di mana beliau berkata, kharaja alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawakkian ala asa fakumna lahu faqala la takumu kama takumul ajimu ba'duhum li ba'din. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami dengan bersandar kepada tongkat, lalu kami berdiri untuk beliau. Lalu beliau bersabda, jangan kalian berdiri sebagaimana orang-orang ajam, sebagian mereka berdiri untuk yang lainnya. Meskipun dibantah oleh At-Tabari bahwa hadis tersebut muttarib, ya, sehingga dhaif. Namun hadis yang lain, ya, seperti hadis Muawiyah tadi, man ahabba an yatamatsalahu rijal qiyaman, ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menginginkan orang lain berdiri untuknya dalam rangka untuk dia mengagungkan kepada orang lain dan mungkin meremehkan orang lain, ini orang kecil harus mengagungkan saya, harus menghormati saya. Sehingga kalau tidak bisa marah, dan tidak hanya sekedar barangkali wajahnya merah, bisa tendang-tendang meja atau bisa dipanggil, siapa panitianya ini? Ya. Nah, ini ya silahkan ambil bagian tempat dalam api neraka. Ini yang dilarang, ya. Makanya tadi Muawiyah tidak mau seperti itu. Muawiyah tidak mau. Ya. Muawiyah sebagai pembesar, beliau paham dengan hadis tersebut. Namun yang kedua, kata beliau, yaitu makruh. Ya, dinukil dari Abul Walid Ibnu Rushd. Hukumnya makruh yang kedua. Seperti apa? Wa huwa an yaqa liman la yatakabbar wa la yata'adamu 'alal qa'imin. Ya, hal ini terjadi kepada orang yang barangkali dia tidak sombong dan tidak mengagungkan dirinya, ya, kepada orang tersebut, kepada orang-orang yang melakukan berdiri untuk dia. Lakin yuhsha an yadkhula nafsahu bisababi dzalika ma yuhdzar, tapi dikhawatirkan masuk kepada dirinya, ya, kepada jiwanya, kepada dirinya dia, dengan sebab itu, ya, terjadi apa yang dilarang. Walima fihi minat tasyabbuh bil jababirah, dan juga karena menyerupai para jababirah, pembesar yang angkuh, ya. Jababirah, pembesar yang angkuh. Jadi yang kedua makruh, ya, kalau terjadi hal tersebut kepada orang yang memang tidak memiliki potensi untuk sombong, tidak memiliki potensi untuk membesarkan dan mengagungkan dirinya, namun dikhawatirkan dengan adanya tindakan tersebut, ya, dia menjadi sombong. Itu hukumnya dikatakan makruh, ya. Dan hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dibawa oleh penulis, ya, yang saya sebutkan asar tadi, yaitu apa? Lam yakun syahsun ahabbu ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Rawahu Tirmidzi. Tidak ada seseorang yang lebih dicintai mereka, yaitu lebih dicintai oleh para sahabat dibandingkan Rasulullah. Tapi para sahabat ketika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak berdiri karena apa? Mereka tahu Nabi tidak suka seperti itu. Nabi tidak suka, ya. Dan juga dibawa tadi, ya, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami, ya, pegang-pegang tongkat lalu berdiri, Nabi mengatakan, jangan,
jangan melakukan itu meskipun dikritik oleh At-Tahawi, bagaimana disebut Ibnu Hajar bahwa hadis tersebut mutharib. Namun athar Anas ya juga menunjukkan hal tersebut. Itu hukumnya makruh kalau memang ada orang yang dikhawatirkan seperti itu. Ya. Namun kata Abdul Walid ya, dinukil oleh Ibnu Hajar menunjukkan bahwa hal ini ya, berarti pendapat beliau juga. Ya. Yang ketiga adalah jaiz, boleh. Ya. Apa? Kapan? Wa huwa an yaqa'a ala sabilil bir wal ikram liman la yuridu dzalika wa yu'man alaih. Maaf ya. Yang ketiga ya, yaitu boleh ya. Wa huwa an yaqa ala sabil bir wal ikram liman la yuridu dzalika wa yu'man ma'ahu at-tashabbu bil jababirah. Yang ketiga hukumnya boleh bagi orang ya yang melakukan hal tersebut dalam rangka berbuat baik dan memuliakan ya orang yang datang dan dia tidak menginginkan hal itu ya, tidak menginginkan hal itu dan aman dari menyerupai para pembesar yang sombong ya, jadi yang ketiga ini boleh hukumnya dengan tujuan untuk melakukan kebaikan dan memuliakan orang yang datang. Tapi orang yang datang tadi tidak menginginkan, nggak suka seperti itu. Nah, ini boleh. Seperti apa? Seperti hadis yang dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari, bab qaulin Nabi, qumu ila sayyidikum. Bab sabda Nabi, qumu ila sayyidikum. Qumu, berdirilah kalian untuk sayyid kalian. Ini terjadi kepada siapa? Kepada Sa'ad. Di mana Sa'ad ini adalah pembesar dari suku Aus, ya, suku Aus. Di mana hadis tersebut berbunyi ya dari Abi Sa'id yang riwayat Imam Bukhari, anna ahla Quraidah nazalu ala hukmi Sa'din fa arsalan nabi sallallahu alaihi wasallam ilaih fajaa faqala qumu ila sayyidikum aw qala khairikum faqa'ada 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala haula nazalu ala hukmika qala fa inni ahkumu an tuqtala muqatilatuhum wa tusba darariyuhum faqala laqad hakamta bima hakama bihil malik rawahul Bukhari ya. Bahwa penduduk Quraidah mereka dihadapkan kepada penghakiman hukum dari Sa'ad ya. Kemudian Nabi mengutus kepada Sa'ad dan datang serta berkata, berdirilah kalian untuk sayyid kalian. Aqala kepada orang yang paling baik di antara kalian. Kemudian Sa'ad duduk di samping Nabi dan Nabi bersabda, mereka ini ya akan turun kepada hukummu. Maksudnya adalah dengan kesalahan Bani Ahlu Quraidah ini akan dihukum ya, akan diadili oleh Sa'ad. Kemudian Sa'ad mengatakan, aku akan menghukum orang yang telah membunuh ya, kemudian akan dijadikan sabaya sebagai tawanan dari perempuan mereka. Kemudian Nabi bersabda, engkau telah menghukumi ya dengan apa yang dihukumi oleh Al-Malik ya. Di dalam riwayat yang lain sebagaimana telah dihukumi hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi syahid di sini adalah qumu ila sayyidikum. Berdirilah kalian untuk sayyid kalian. Nah ini ya, meskipun ada yang mengatakan di sini qumu ila bukan qumu ala, dan dibantah justru qumu ila ini lebih dahsyat ya penghormatannya daripada qumu ala.
Karena saat itu berada di atas himar, sakit, ya, kemudian disuruh menurunkan. Kemudian kumu, sehingga berdiri sambil menghormati menurunkan saat tersebut. Ya meskipun saat setelah itu karena beliau terluka, ya meninggal dalam kemah yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diletakkan di tempat tersebut. Yang menjadi perhatian di sini, ya Nabi menyuruh untuk berdiri. Nah berdiri di sini, ya dalam rangka untuk menghormati, dalam rangka untuk berbuat kebaikan, di mana orang yang dihormati tersebut tidak menginginkan itu dan orang tersebut ya aman ya dari penyerupaan kepada pembesar-pembesar yang angkuh. Ini kalau seperti ini hukumnya boleh, hukumnya jaiz. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, mandub. Mandub itu dianjurkan, sunnah. Kapan itu? Wa huwa an yaquma liman qadima min safarin farhan biqudumihi liyusallima alaih au ila man tajaddadat lahu nikmatun, ya fayuhanni'uhu bihusuliha au musibatun fayu'zihi bisababiha. Mandub dianjurkan bagi siapa? Bagi orang yang baru datang dari safar. Karena senang dengan kedatangannya, untuk mengucapkan salam kepadanya, atau kepada orang yang tajaddadat lahu nikmah. Nah, dia mendapatkan nikmah, kemudian kita mengucapkan tahniah, selamat, seperti kelahiran bayi. Atau musibah, enggak kita takziah, maka itu boleh. Maka kita juga sering sambil berdiri sambil salaman. Ya. Nah, ini ya, hal ini disunnahkan kalau safar. Ya, seperti hadis, ya, beberapa hadis berikut ini ya penting untuk kita pahami. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qadima Zaid bin Haritha al-Madinata wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi baiti faqara al-baba faqama ilaih fa'atanaqahu wa qabbalahu. Zaid bin Haritha datang ke Madinah, berarti ini safar. Ya. Nabi berada di rumahku, kata Aisyah. Kemudian ketok pintu Zaid bin Haritha, lalu Nabi berdiri dan merangkulnya dan menciumnya. Nah, jadi yang namanya ya al-mu'anaqah itu tidak selalu. Ya. Namun kapan? Ketika safar. Ya, ketika safar. Kalau safar boleh, seperti itu ikhwan. Kalau tidak safar, jangan selalu apa? Cium apa ini? Berpelukan. Ya, itu hanya ketika safar saja. Ya. Seperti disebutkan tadi oleh Ibnu Al-Walid Ibnu Rusdi, Abul Walid Ibnu Rusdi, ya, bahwa hanya ketika safar saja, ya. Dan hal ini dikuatkan oleh perkataan Anas bin Malik, ya, bahwa itu dilakukan ketika pulang dari safar, ya. Maka itu boleh, ya. Bahkan tadi Nabi SAW mencium, ya, kening, ya, mencium. Kemudian juga Ja'far ketika pulang dari Habasyah, Nabi berdiri dan merangkul boleh. Sehingga tidak setiap saat ya ketemu kemudian saling merangkul. Itu hanya dilakukan ketika pulang dari safar. Tapi yang disunahkan adalah kita musafahah, saling bersalaman, saling berjabatan tangan kapanpun itu, ya. Sebagaimana hadis Anas, ya. Qila ya Rasulullah ar-rajulu yalqa akhahu ayunhini lahu, qala la, qala fayakhudhu biyadihi wa yusafihu, qala na'am, akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan. Kata Anas, ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang bertemu dengan saudaranya, bolehkah dia ayunhini,
inhina. Apa inhina itu? Seperti orang Jepang ya, menundukkan punggungnya, nggak boleh. Lah, jangan. Ya. Kemudian berkata lagi, ya, ambil tangan. Kalau ngambil tangannya bersalaman, qala na'am, ya. Ini bersalaman. Ini nggak perlu kita setiap berjumpa berpelukan, ya. Tidak ada tuntunan setiap berjumpa. Kalau berjabat tangan, iya, ya. Dan hal tersebut bisa menghapus dosa-dosa keduanya. Sebagaimana Nabi bersabda, hadis dari Al-Bara Ibnu Azib, ya, yang dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, ma min muslimain yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslimin berjumpa kemudian dia berjabatan tangan kecuali diampuni keduanya sebelum dia berpisah. Diampuni, sebelum berpisah sudah diampuni, ya. Ini para ikhwan. Jadi bersalaman, ya. Kemudian adapun berangkulan cukup ketika safar. Ketika safar. Tidak setiap saat. Sementara kita setiap lihat ada orang setiap salaman rangkulan. Setiap salaman ada sebagian orang seperti itu. Ya, ada juga yang dirangkul juga enggak mau. Ya, tidak semua orang mau dirangkul. Ini ikhwan. Nah, ini. Ya. Jadi dengan dalil-dalil tersebut kita bisa melihat kondisinya. Kapan itu larangan. Larangan itu sebenarnya bagi orang yang mengharapkan seperti itu. Dan kalau tidak ada atau tidak terwujud harapannya, dia bisa marah. Mungkin sebab kedudukan dia. Tapi kalau kita lihat ada orang yang berilmu datang, kemudian kita salaman menyambut dia berdiri, boleh tidak? Boleh. Boleh. Ya. Itu. Maksudnya kita saya lihat para ulama, para masyayikh, mereka juga begitu. Nah, kadang-kadang kita salah menilai karena hanya melihat satu hadis tersebut, nggak boleh berdiri. Nah, ini, ya. Nah, ya kalau orang-orang yang berilmu, insya Allah tidak akan sampai ke sana, ya. Makanya Nabi ya tadi menyuruh kepada orang-orang ya untuk berdiri menuju kepada Sa'ad, di mana dia sebagai pemuka dari suku Aus, ya. Ini para jamaah. Kemudian terkait dengan al-inhina itu tidak boleh, ya. Kemudian sungkeman juga tidak boleh. Kenapa? Karena itu bentuknya menyerupai ruku' dan sujud, ya, meskipun bukan dalam rangka untuk ta'zim sebagaimana mengagungkan Allah, tetap tidak boleh. Apalagi sampai kepada seperti itu, ya. Makanya Nabi bersabda, "Lau kuntu amiran an yasjuda ahadun," ya. "Lau kuntu amiran an yasjuda ahadun li ahadin," ya, "fa amartul al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh menyuruh orang sujud kepada orang lain, maka aku suruh istri sujud sama suaminya. Maka tidak boleh para jemaah, ya, untuk melakukan atau kita berpenampilan di depan seseorang dengan bentuk ruku, ya, dengan bentuk sujud. Nah, sekarang kalau sungkeman, orang tersebut seperti sujud tidak? Iya, maka tidak boleh. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Yang paling berhak untuk disujudi sebenarnya adalah suami bagi perempuan. Namun Nabi melarang. Kenapa? Karena tidak boleh sujud hanya Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita ketika ada orang banyak, biasanya kalau adat di Jawa, ya, harus apa? Harus minta uang 1.000, ya, nuwun sewu, permisi. Dalilnya tidak ada dalam hadis. Tapi Quran mengatakan wa'mur bil 'urfi, perintah dengan adat. Ya, kalau permisi, nuwun sewu, enggak ada masalah. Tapi kalau dibarengkan dengan inhina, itu yang tidak boleh.
Anak-anak murid berjabatan tangan dengan gurunya, cium tangan, nggak ada masalah, boleh. Ya, takbilul yad boleh. Bahkan para sahabat cium tangan Nabi. Sebagaimana hadis Jabir dibawa oleh Ibnu Hajar, anna Umar qama ila Nabi faqabbala yadahu. Ya. Umar berdiri pada Nabi dan mencium tangannya. Ya. Kemudian Thabit annahu qabbala yada Anas. Thabit mencium tangannya Anas. Ya. Kemudian wa akhraja aidan anna Aliyan qabbala yadal Abbas. Bahwa Ali mencium tangannya Al-Abbas. Ya, mencium tangannya Al-Abbas. Namun tetap demikian, meskipun mencium tangannya, ya tidak boleh sampai menunduk. Kan bisa kita bercium tangan, kemudian tangannya diambil, ya tetap badan tegak, cium tangan nggak ada masalah, boleh. Anak-anak kita, ya, ini kepada guru nggak ada masalah. Pada orang tua, pada orang lebih tua, ya. Ini pada dalam rangka untuk menghargai. Namun yang terjadi larangan tadi, apabila orang itu dikehendaki dia harus cium tangan saya, nah itu. Kalau enggak, ini. Terus jalannya ngesot-ngesot, itu yang tidak boleh. Ya, ini merupakan larangan yang sangat keras dan wa minan nasi may yattakhidhu min dunin nasi arbaba Allah Ta'ala berfirman ittakhadhu arbaba min dunillah, mereka menjadikan selain Allah sebagai arbab selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disembah selain Allah, ya. Karena apa? Karena mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah Ta'ala, untuk kemudian berlanjut kepada bentuk dari penampilan fisiknya. Nah, ini yang tidak dibolehkan para jemaah rahmati Allah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan tadi sudah bisa dibedakan mana hukum-hukum yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini lihat para masyayikh, para ulama, lihat mereka ketika datang, ya, tamu disambut dengan berdiri. Apalagi masyayikh lebih tua, bukan masuk kepada larangan tadi. Sehingga loh, ini masyayikh kok berdiri, kok bertentangan dengan hadis, nggak boleh. Ya, bukan itu. Yang tidak boleh adalah orang yang menghendakinya dalam rangka kesombongan. Wallahu alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan bagi daerah